Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, mohon maaf mengganggu waktunya, mengganggu kegiatannya Bapak Ibu semua. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berkumpul di sini untuk sekedar mendengarkan saya. Semoga memberikan sedikit bermanfaat untuk panjenengan semua nanti. Kemudian saya di sini akan memberikan mengimbaskan sedikit materi apa yang saya dapat selama pelatihan selama 14 hari. Semoga materi di 14 hari bisa saya sampaikan selama 14 menit nanti. Apabila nanti ada lebihnya, saya mohon maaf terlebih dahulu. Oke. Materi yang saya pelajari adalah peningkatan pedagogi guru SD. Kebetulan materi ini yang saya pilih waktu daftar kemarin. Kenapa saya memilih ini? Karena saya merasa waktu mulai kuliah saya merasa tidak pintar untuk materi ini. Jadi saya ingin memperdalam lagi ilmu ini, semoga nanti juga memberikan satu dampak positif buat kelas saya dan juga buat sekolah. Amin. Baik, selanjutnya ya. Sebelum saya mulai, di sini ada gambar dengan ilustrasinya. Ada gambarnya coding bikin pusing. Seperti itu kata-katanya. Ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Raka, murid kelas 5 mengalami kesulitan dan menganggap dirinya tidak pandai dalam belajar coding walaupun dia sudah belajar. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan apabila Bapak Ibu sebagai guru di kelasnya Raka? Ada yang ingin berpendapat? Mungkin dari guru kelas 5 dulu. Apa kira-kira? Atau mungkin ada yang ingin berbagi pengalaman guru kelas 5 atau kelas 6? Karena coding di kelas 5 kalau tidak salah ya? Ya. Coding bikin pusing, kemudian Raka juga membayangkan hal-hal, ada apa itu Bapak Ibu? Basket ya, olahraga. Iya. Silakan, ada yang mau berpendapat? Mungkin sebagai apa sih yang dirasakan Raka kira-kira? Kira-kira? Bingung. Iya. Nggak jelas, kesulitan. Dia ingin main game, betul. Takut salah. Kira-kira kalau Bapak Ibu mempunyai murid seperti Raka, apa yang Bapak Ibu lakukan? Membimbing. Apa? Memberi semangat. Apalagi? Iya, mencari dulu, mengarahkan, betul. Nanti kita akan ada jawabannya Bapak Ibu di belakang. Selanjutnya, ya, mengarahkan, membimbing dan lain-lain itu merupakan usaha kita untuk merubah mindset anak, ya, pola pikir anak. Yang tadinya anak tadi yang bernama Raka merasa sulit. Saya sudah belajar, tapi tetap tidak bisa merubah akademiknya di pelajaran coding. Nah, inilah pentingnya mindset, Bapak Ibu. Mindset itu atau yang bahasa Indonesianya pola pikir, didefinisikan sebagai cara melihat dan cara berpikir seseorang terhadap sebuah peristiwa. Saya yakin semua yang ada di sini, semua orang hidup itu pasti punya mindset yang berbeda dengan yang lain. Nah, ada dua jenis mindset. Yang pertama adalah fixed mindset atau kita sebut dengan pola pikir tetap. Pola pikir tetap adalah keyakinan seseorang bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap dan tidak bisa diubah lagi secara signifikan. Maksudnya apa? Kalau seseorang punya fixed mindset atau pola pikir tetap, maka ketika dia merasa tidak bisa, dia akan merasa walaupun saya berusaha seperti apapun, saya juga tidak akan berhasil. Kemudian yang kedua, growth mindset atau yang kita sebut dengan pola pikir bertumbuh, PPB, adalah seseorang yang punya keyakinan bahwa kecerdasan dan kemampuan ini bisa dikembangkan secara tidak terbatas
Tentunya lewat proses belajar dan berusaha. Kira-kira yang kita perlukan yang mana Bapak Ibu? Growth mindset-nya. Oke. Selanjutnya, nah perbedaan pola pikir antara fixed mindset dan growth mindset adalah ada di tengah ini. Ketika seseorang menerima challenge atau tantangan, orang yang punya fixed mindset itu dia akan cenderung menghindar. Dia tidak mau tantangan. Dia akan ingin terus ada di zona nyamannya. Tapi saya sekali itu kalau di orang yang punya growth mindset atau pola pikir bertumbuh, dia akan menerima tantangan itu, menghadapinya. Ya. Kemudian kalau ada obstacle itu hambatan. Apabila menemui sebuah hambatan, orang yang punya pola pikir tetap dia akan menyerah begitu saja. Menyerah, sudah, berhenti, putus asa. Tapi kalau dia punya growth mindset, dia akan bertahan. Bertahan untuk menghadapi dan mencari solusi tentunya. Tidak bertahan tapi diam. Kemudian seseorang yang punya fixed mindset, dia memandang effort atau sebuah usaha itu mubazir, sia-sia, percuma, useless, ya. Nah, tapi sebaliknya, seseorang yang punya growth mindset, dia memandang usaha itu adalah sebuah peluang yang harus dimanfaatkan. Selanjutnya, ketika menghadapi kritikan atau menerima sebuah kritikan, orang yang punya fixed mindset, dia akan menganggap itu sebagai sebuah serangan terhadap dirinya. Orang ini nggak suka sama saya, ya jelas dia akan mengkritik saya dengan berbagai caranya. Tapi kalau orang yang punya growth mindset, dia memandang sebuah kritikan adalah sebuah informasi untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Oh, apa betul saya seperti yang dikatakan orang tersebut? Kalau memang iya, bagaimana cara saya untuk memperbaiki diri? Nah, yang kelima, orang yang punya fixed mindset ketika dia melihat orang lain sukses atau berhasil, dia akan memandang orang itu adalah sebuah ancaman buat dia. Tapi sebaliknya, apabila orang punya pemikiran yang bertumbuh, maka orang yang sukses itu adalah sumber inspirasinya, motivasi buat dia. Dari sini kita masih tahu, nggak perlu dijawab apakah kita ini masuk yang fixed mindset atau yang growth mindset. Nggak perlu dijawab, cukup dijawab dalam hatinya masing-masing. Tentunya kita pingin ya punya pola pikir yang bertumbuh. Nah, ini ada beberapa cara untuk merubah pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh, terutama untuk murid-murid kita. Itu yang paling penting. Tapi sebelum kita mempraktekkan kepada murid kita, tentunya kita sendiri sebagai pendidik juga harus menyadari bahwa kita harus punya pola pikir bertumbuh. Cara yang pertama adalah dengan mengintervensi pola pikir murid. Caranya dengan memberikan pemahaman kepada murid bahwa hambatan dan kesulitan dalam belajar hanyalah sebuah proses dalam belajar. Jadi salah, benar dalam jawaban itu adalah hal biasa. Jadi tidak perlu kita sebagai guru, arek iki lek nilainya 20 berarti nggak iso. Nah, biasanya kan kita seperti itu. Kemudian yang kedua, membangun komunitas belajar. Komunitas belajar ini diartikan sebagai hubungan dan komunikasi yang positif antara murid dengan murid, guru dengan murid, bahkan dengan wali murid. Bisa juga ditambahkan dengan teman-teman sejawat kita. Yang ketiga, menggunakan pujian proses. Pujian proses itu adalah lawan dari pujian pribadi. Pujian proses adalah proses belajar, pujian yang diberikan oleh guru ketika proses belajar berlangsung. Dan belajar dan berusaha adalah lebih penting daripada sekedar nilai. Jadi, biasakan untuk memuji anak ketika mereka berproses, mengerjakan. Bukan pada waktu mendapat nilai 100, oh pintar, oh bagus. Karena itu hanyalah hasil akhirnya.
Kalau kita memberikan pujian pada hasil akhirnya, anak itu akan punya mindset cepat puas. Oh, aku wis bener. Tapi ketika anak-anak berproses mengerjakan, ketika menggambar, mewarnai, oh sudah sampai sini pinter. Nah, anak-anak akan merasa termotivasi untuk mengerjakan yang lebih baik lagi. Itu gunanya pujian proses. Kemudian dengan menganggap kesalahan itu sebagai produktivitas atau kesalahan yang produktif. Bila murid diberi kesempatan untuk mencoba dalam memecahkan masalah dan mencari solusi, mereka akan lebih mudah memahami dan bisa menerapkan informasi yang mereka dapatkan. Maksudnya adalah ketika anak berbuat salah, jangan langsung dijudge, gak iso kamu. Gak iso wes minggiro. Atau lu gua ndek mburi dhewe, gak iso wes kamu. Ketika anak berbuat salah, baik itu dalam sikap maupun dalam mengerjakan evaluasinya, maka berilah kesempatan untuk mengulanginya lagi. Dan saya yakin kita semua sudah melaksanakan melalui remedi. Kemudian ada the power of yet. Yet kata belum ya. Jadi kata belum itu kelihatannya simple, sederhana, tapi memberikan kekuatan yang luar biasa untuk anak-anak kita. Jadi biasakan sekarang meminimalisir kata tidak. Tidak bisa menjadi belum bisa. Tidak mampu menjadi belum mampu. Tidak pintar menjadi belum pintar. Nah, itu kekuatan yang karena anak-anak akan mantep di sini Bapak Ibu. Kalau kita dibilang anak-anak sudah kita bilang gak iso kan, kamu gak iso, akan seterusnya gak iso. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pembelajaran berbasis otak. Fun fact-nya Bapak Ibu, bahwa ketika kita memberikan materi kepada anak-anak, anak-anak itu membangun syaraf-syaraf di otaknya, neuronnya, untuk lewat cabang yang satu. Ketika dia buntu nggak bisa, dia akan mencoba dengan jalan lain. Sama seperti Bapak Ibu mungkin ketika di jalan mau menuju ke dinas pendidikan, mungkin salah satu jalannya ditutup, pasti panjenengan cari jalan yang lain. Sama seperti itu. Beda kalau saya. Ketika di depan itu jalan dinas itu ditutup, saya diam sampai dibuka. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah solusi yang kita bisa berikan untuk murid yang namanya Raka tadi Bapak Ibu. Penguatan yang bisa kita berikan atau atas respon guru adalah ketika guru punya pola pikir yang tetap atau fixed mindset, pasti bilangnya seperti ini. Raka memang tipe anak seni, bukan anak teknologi. Coding terlalu rumit untuk dia. Tapi ketika kita punya growth mindset, pasti bilangnya, Raka punya kreativitas tinggi, saya bisa kaitkan coding dengan seni agar dia lebih tertarik. Seperti yang kita lihat tadi kan di pikirannya Raka itu hanya olahraga, kemudian nge-game. Nah, bisa kita pancing dengan seperti ini. Mungkin Raka sekarang kepingin main game, tapi suatu saat nanti kalau Raka bisa belajar coding, mau belajar coding, Raka akan bisa membuat game itu sendiri. Nah, itu motivasi yang harusnya kita sampaikan pada waktu anak-anak belajar. Nah, Profesor Abdul Mukti, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikdasmen ya sekarang, sampai menyatakan seperti ini. Kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, dan yakinlah pasti ada jalan keluar. Pasti itu. Nah, itulah yang mendasari atau menjadi fondasi terbitnya atau munculnya pembelajaran mendalam. Gitu ya. Lanjut. Ya. Nah, pembelajaran mendalam ini sudah digaungkan sekitar 2 tahun yang lalu. Seperti yang kita tahu, pembelajaran mendalam itu bukanlah kurikulum, tapi sebuah pendekatan pembelajaran, pendekatan yang bagaimana? Tentunya pendekatan yang memuliakan. Memuliakan itu maksudnya bagaimana? Memuliakan itu melibatkan semua pihak yang ada di dalam pembelajaran untuk saling menghargai dan
menghormati. Dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran, prinsipnya ini Bapak Ibu, berkesadaran atau mindfulness ya, mindful bermakna ini meaningful, kemudian menggembirakan ini joyful. Jadi full semua. Yang terakhir I love you full. Nah, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan ini dilakukan melalui pembelajaran yang terpadu, tidak bisa dipisahkan, dan holistik atau menyeluruh. Ada olah pikirnya, ada olah hatinya, ada olah rasa, dan ada olahraga. Olah pikir itu tentang intelektual, pengetahuannya. Kemudian olah hati itu tentang etikanya, olah rasa tentang estetikanya atau keindahannya, kemudian olahraga itu tentang fisik dan kinestetiknya. Untuk apa? Yaitu tujuannya mewujudkan DPL, 8 dimensi profil lulusan yang sudah kita kenal. Nah, ini. Kira-kira kalau panjenengan melihat infografis seperti ini, membacanya dari luar ke dalam atau dalam keluar? Enaknya dari mana? Dari mana? Yang lingkaran ini? Luar ke dalam? Bagaimana Pak Ustadz? Dari dalam keluar. Pembelajaran mendalam, oke. Sesuai dengan instruksi dari Pak Ustadz tadi ya. Dari dalam dulu. Pembelajaran mendalam itu tujuannya adalah mewujudkan dimensi profil lulusan. Ada 8, keimanan dan ketakwaan, penalaran kritis, kolaborasi, dan lain-lain. Ada 8 yang sudah kita kenal. Kemudian, jangan lupa di kelas itu selalu kita mempraktekkan prinsip pembelajaran. Mengaplikasikan prinsip pembelajaran, yaitu bermakna, berkesadaran, menggembirakan. Kemudian pengalaman belajar yang harus ada adalah memahami, mengaplikasi, kemudian merefleksi. Nah, semoga kita tidak muncul pertanyaan, kalau lingkaran berarti harus dari mana dulu kita mulai. Ya, kadang ada didebatkan ini antara memahami, mengaplikasi, merefleksi, itu mana yang lebih dulu dilakukan. Itu kadang ada perdebatan seperti itu, tapi semoga di sini tidak. Yang jelas, sebelum mengaplikasi, kita harus memahami dulu. Tidak mungkin kita bisa mengaplikasikan dulu sebelum memahami. Nah, setelah dipahami, diaplikasikan, kemudian direfleksikan. Hasilnya refleksi, kita untuk memahami lagi. Seperti ini ya. Oke, kemudian selanjutnya, kita kembali lagi ke prinsip pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah berkesadaran. Bapak Ibu mungkin punya murid di kelas yang kelihatannya hadir fisiknya di kelas, tapi pikirannya tidak di kelas. Dia menganggap sekolah itu hanya rutinitas, datang pokoknya isu, datang, disangoni, duduk di kelas. Setelah keluar dari kelas, siang itu pulang, dia nggak tahu apa yang didapat di kelas tadi. Berarti ada ya. Berarti dia tidak sadar. Bukan berarti semaput ya, bukan. Jadi berkesadaran itu diartikan sebagai murid kita ketika aktif di kelas, ikut belajar di kelas, ikut dilibatkan pembelajaran di kelas, maka dia itulah yang dinamakan dengan sadar bahwa dirinya sekarang sedang belajar. Kan banyak fenomena school without learning. Ya, school without learning, jangan sampai murid kita ada yang seperti itu. Kemudian bermakna, setelah sadar bahwa dirinya belajar, tentunya dia akan tahu apa sih yang kita pelajari hari ini. Nah, guru bagaimana mengukurnya? Tentu dengan tanya jawab dengan anak-anak. Ada yang kalian tanyakan, mungkin ada yang belum jelas. Nah, itu yang disampaikan. Kemudian menggembirakan, tentunya dengan berbagai cara yang
pendekatan yang masing-masing guru punya trik dan tipsnya masing-masing, karena hanya guru kelas itu yang tahu bagaimana karakter peserta didiknya. Selanjutnya, nah, pengalaman belajar yang harus mereka dapatkan ketika di kelas, selain memahami, dia juga harus bisa mengaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Kalau Bapak Ibu menjelaskan materi tentang pengolahan sampah misalnya, sampah itu harus dipisah antara organik dan anorganik, tapi ketika Bapak Ibu menemui di luar kelas Bapak Ibu sampah masih dijadikan satu, berarti pembelajaran Bapak Ibu belum bisa diaplikasikan, belum bermakna untuk anak-anak. Ya. Setelah itu pentingnya direfleksi, jadi harus pembelajaran pada hari itu juga harus direfleksikan. Sampai mana sih kita belajar, materi apa yang kita pelajari, kemudian sikap apa yang bisa kita bawa pulang. Tentunya sikap positifnya. Lanjut. Ya. Nah, ini. Nah, selain merefleksikan, kita lanjutkan dengan asesmen. Nah, asesmen itu adalah aktivitas selama, ingat Bapak Ibu, asesmen itu selama proses pembelajaran, bukan di akhir pembelajaran. Untuk apa? Untuk mencapai bukti ketercapaian tujuan pembelajaran. Jenisnya ada dua, konsepnya ada dua, ada autentik dan holistik. Autentik itu harus bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak. Kemudian kalau holistik itu harus menyeluruh, baik itu pengetahuannya, keterampilannya, dan sikapnya. Nah, ini prinsip asesmen adalah berkeadilan. Tentunya pendidik melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas, artinya tidak pilih kasih. Oh, anak ini masuknya rajin. Kalau misalnya dimintai tolong gurunya selalu siap. Lalu panjenengan memberikan nilai yang bagus tanpa mengadakan asesmen. Ya, itu namanya belum berkeadilan. Kemudian edukatif, tentunya kita dengan menyampaikan umpan balik kepada anak-anak. Bagaimana hari ini kamu belajar dan lain-lain. Objektif, penilaian didasarkan pada informasi faktual. Jadi nilainya itu berdasarkan fakta. Lanjut. Nah, fungsinya Bapak Ibu untuk asesmen itu ada 3 fungsi, S, for, dan of. Kalau Bapak Ibu perhatikan gambar di sini, asesmen of, for, dan S ini sudah ada skala prioritasnya. Harusnya yang of itu mendapatkan porsi yang lebih kecil daripada yang for dan S. Kita lihat dulu asesmen S learning itu adalah untuk refleksi diri murid dan refleksi proses pembelajaran. Jadi kita lakukan pada waktu proses pembelajaran, di kegiatan pembelajarannya, bukan di akhirnya. Asesmen for learning juga gitu, untuk membantu pendidik memperbaiki proses pembelajaran. Ini bisa dibuktikan dengan cara rubrik, banyak rubriknya itu. Insya Allah kita semua sudah melakukan. Hanya saja mungkin namanya saja yang asing. Kemudian yang terakhir, assessment of learning, ini untuk mencapai CP, apakah anak-anak itu sudah mencapai CP-nya atau belum. Selanjutnya, nah ini. Assessment as learning, penilaian formatif itu disebut juga dengan assessment as learning dan for learning. Penilaian sumatif yang ada di akhir itu kita sebut dengan of learning. Banyak sekali teknik yang bisa kita lakukan dengan rubrik tadi itu, dengan jurnal. Kemudian kalau saya sudah sering mendengar dari kelasnya Pak Irul sudah hampir setiap hari itu ada exit ticket. Jadi Pak Irul tidak akan membiarkan muridnya gratisan untuk keluar istirahat dan keluar pada waktu pulang. Itu merupakan penilaian formatif. Exit ticket namanya. Baru tahu ya Bapak Ibu namanya. Disi-disian kita menyebutnya. Ya disi-disian, cepet-cepetan gitu ya. Kalau penilaian sumatif seperti yang kita tahu ada tes lisan, tes tertulis, dan proyek ya.
itu sudah biasa kita lakukan. Nah, sekarang ada di sesi tanya jawab sudah terakhir. Semoga tidak ada yang bertanya. Semoga tidak ada yang bertanya. Sudah ya Bapak Ibu, tidak ada yang bertanya ya? Tidak ada. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.